Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Pimpinan Komisi 2, Pak Ketua, Pak Rifki, dan Bapak-Bapak Wakil Ketua, saya sebut yang paling sebelah kanan, saya dari sini mohon maaf, Pak Zulfikar Arse, mohon maaf Pak Bimo, bukan berarti kami mendahulukan yang satu partai Pak Bimo ya. Pak Dede Yusuf, Pak Bahtra, dan Pak Aryo Bimo, Bapak-Bapak anggota Komisi 2, Wabil khusus yang para senior yang sudah lama di sini. Saya nanti mohon maaf yang lama di sini, barangkali apa yang kami sampaikan maupun yang disampaikan oleh staf kami itu sifatnya repetitif. Karena biasanya itu kalau udah periode kedua, ketiga itu apalagi di komisi yang sama, jawaban eksekutif itu sering sama kata-katanya dengan periode-periode sebelumnya. Nanti saya mohon maaf, mungkin hanya beda angka, jadi saya mohon maaf kalau ada yang repetitif seperti itu. Barang baik anggota, terutama anggota yang baru juga, maupun anggota stok lama yang di komisi baru seperti Pak Deddy Sitorus ini, stok lama tapi di anggota yang baru. Baik, sebelumnya kami akan mulai terlebih dahulu, Pak Yosi. Kami kenalkan, ini sebelah kanan saya ini Pak Wakil Menteri, ini Pak Osi Darmawan, ini dari Partai Demokrat, ini tangan kanannya Pak SBY. Jadi Pak Dede Yusuf sudah paham itu. Kalau kata teman-teman paham-paham lah gitu kira-kira. Kemudian ada sekjennya Pak Suyus Windiana. Ini temannya Pak Deddy Sitorus ini. Kemudian Pak Dirjen Tata Ruang. Ini Pak Dwi. Pak Dwi ini kalau bapak-bapak berhubungan tentang dapilnya akan ada perubahan tata ruang, RUTL maupun RDTR nanti berhubungan dengan Pak Dwi. Kemudian sebelah kirinya itu Pak Virgo. Pak Virgo ini dirjen yang nangani masalah survei. Namanya itu survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Jadi kalau bapak-bapak punya tanah salah ukur ataupun ukurannya belok, nah ini penanggung jawabnya adalah Pak Virgo. Kemudian ada Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pak Asnaidi. Ini tetangganya Pak Taufan Pane. Ini orang Sulawesi Selatan ini. Nah ini kalau bapak-bapak mau nertibin sertifikat atau hak atas tanah itu tempatnya di beliau, termasuk PTSL juga ada di beliau. Kemudian Dirjen Penataan Agraria itu Bu Yulia, mana Bu Yulia? Nah ini yang nangani land reform dan pemberdayaan masyarakat yang menerima land reform. Ini nanti salah satunya di beliau kalau ada berhubungan dengan land reform, ya kan salah satunya kalau ada tanah-tanah negara udah kadung diduduki masyarakat minta dilegalisasi supaya masyarakat nggak gejolak, itu nanti hubungannya dengan Ibu Yulia. Mana lagi Pak? Kemudian Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, ini Ibu Embun. Ini yang sering dulu kita pertanyakan waktu kita sama-sama di Komisi 6, Pak Bimo sama Pak Deddy Sitorus, yang bertanggung jawab terhadap pengadaan tanah kalau ada PSN, Proyek Strategis Nasional. Mau itu PLTU, mau itu kawasan industri, mau itu jalan tol, semua itu panitia pengadaan tanahnya ada di Empu Embun. Termasuk juga pengembangan tanah, salah satunya membidangi zona nilai tanah. Kalau bapak-bapak minta tolong, tanah bapak di belakang gunung sana itu
nilainya berapa itu beliau mempunyai di kawasan itu nilainya berapa, estimasi nilainya ada juga di datanya itu. Kemudian yang selanjutnya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Pak Junahar. Nah, Pak Junahar ini misal ada pembangunan di luar tata ruang melanggar RDTR sesuai apa tidak sesuai, itu yang menindak Pak Junahar. Termasuk juga di dalamnya adalah menangani tanah-tanah terlantar, tanah-tanah negara yang sudah dikuasakan haknya kepada pihak ketiga tapi dalam jangka waktu tertentu tidak disentuh, itu ada di Pak Junahar. Kemudian yang terakhir Pak Tejo, ini mana Pak Tejo ya, ini orang Purwokerto, ngapak-ngapak ini Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Ini yang paling banyak bapak-bapak nanti cari Pak Tejo, ya kan, karena pasti di setiap tanah itu di daerah manapun pasti akan ada sengketa tanah. Dan salah satu problem di dunia itu memang yang paling besar adalah sengketa tanah. Kalau kata Pak Bimo, Perang Jawa 1825 sampai 1830, yaitu Perang Diponegoro itu juga terjadi akibat salah patok tanah, sengketa tanah. Itu akan terjadi Perang Jawa. Ini pun pasti akan terjadi di sini. Saya kira itu Pak Irjen. Nah, ini Pak Irjen, Pak Dalu. Ini Irjen. Ini yang menjaga kami untuk manajemen risiko. Kalau ada apa-apa, yang paling bertanggung jawab adalah Irjen. Yang memastikan semua proses, apakah yang terjadi di lapangan itu komplain atau tidak komplain, di depan harus adalah Pak Irjen. Baik, Bapak-Bapak sekalian, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada juga staf ahli, Pak Denny Santo, Pak Slamet Dwi Martono, Budi Situmorang, hadir? Ya? Nah ini, kalau staf ahli biasanya nggak pernah dicari sama anggota DPR, biasanya staf ahli. Baik Pak, kami mulai. Sebelum kami menyampaikan lanjutan, saya terima kasih rapat perdana ini. Ini rapatnya tepat, karena pada saat ini memang kami sedang banyak membutuhkan masukan, terutama dalam rangka menyusun RPJMN. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, kerangka acuan daripada RPJMN itu ada 3. Yang pertama adalah RPJP tahun 2025 tahun 2045 yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 2024 yang oleh DPR itu disahkan pada tanggal berapa kemarin itu, tanggal 16 atau 18 September sebelum pelantikan atau 2 minggu sebelum masa anggota DPR kita habis, itu kita sudah mensahkan RPJP. Itu menjadi kerangka acuan kita menyusun RPJMN. Kemudian kami tambahi dengan visi misi calon presiden terpilih, yaitu visi misinya Bapak Prabowo dan Gibran yang sudah dimasukkan ke dalam KPU, itu menjadi acuan. Dan yang nomor 3 adalah masukan dari masyarakat dan stakeholder. Salah satunya adalah dari Bapak-Bapak Komisi 2 yang ada di sini. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, selain Bapak-Bapak tanya tentang apa 100 hari yang akan kami paparkan dan apa yang akan terjadi di sini, momen ini ada baiknya kami gunakan untuk sharing, meminta masukan dan menyerap masukan dalam rangka kami menyusun RPJMN mendatang. Ini momennya memang bulan-bulan ini karena di dalam undang-undang itu dalam waktu 3 bulan setelah presiden dilantik, RPJMN harus sudah selesai, meskipun dalam prakteknya
sebelum dilantik, draftnya sudah disusun tapi tetap membutuhkan masukan-masukan. Baik, next. Kami mulai dulu dari target dan capaian anggaran tahun ini dulu. Tahun 2024 yang existing, ya kan, kemudian saya kira ini sangat normatif, ya, tingkat prosentasenya kita sudah sampai pada angka berapa persen Pak? 71%. Jadi ini masih ada waktu 2 bulan, biasanya itu nanti mungkin antara 95 sampai 96% tercapai dari budget yang ada. Lanjut Pak. Kemudian program 100 hari kerja. Bapak-Bapak sekalian, dalam 100 hari kerja ini apa yang akan kita susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usaha yang lebih berkeadilan, mengarus utamakan keadaan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Di dalam amanat Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 29, ayat 1 mengatakan bahwa HGU diberikan dalam waktu 25 tahun. Ayat 2-nya mengatakan dalam kondisi tertentu dapat diberikan dalam waktu 35 tahun. Di dalam ayat penjelasannya dikatakan dalam kondisi tertentu itu adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan jangka panjang. Misalnya kelapa sawit, di dalam undang-undang itu di state seperti itu. Kemudian ayat 3-nya mengatakan dapat diperpanjang lagi menjadi tambahan 25 tahun. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada satu tambahan kata yaitu pembaharuan. Jadi setelah dikasihkan izin, diberikan, dipanjang dan ada pembaharuan, nah pembaharuannya itu ditambah lagi 35 tahun. Kemudian yang nomor 2, tentunya nanti Bapak-Bapak akan tanya apa sih yang membedakan penataan ulang ini dengan hari ini dengan sebelumnya. Pasti akan dikejar seperti itu. Saya sudah kira-kira sudah baca cara berpikirnya Pak Deddy Sitorus pasti akan ke sana. Kemudian yang nomor 2, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak guna usaha atau HGU, ya kan, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi tidak mempunyai HGU. Ini narasinya begini Bapak-Bapak sekalian, perlu kami sampaikan. Pada Undang-Undang nomor 39, Pak, Undang-Undang tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budidaya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan atau hak atas tanah. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat dan ataunya dihapus menjadi dan, ataunya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh nanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU. Sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU. Dan akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2000 tanggal 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini dari tahun 2024 ada yang mempunyai nanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas. Kalau di total jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar. Ini yang APL.
area penggunaan lain, bukan di kawasan hutan. Kalau di kawasan hutan lain lagi, nanti itu menjadi ranah rezimnya Kementerian Kehutanan. Kami nggak mau sentuh di sini, itu nanti teman-teman Komisi 4 marah kepada kami kalau saya sampaikan di sini. Kemudian yang nomor 3, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari. Ini kalau di Sumatera Barat, di Riau, selama kami 15 tahun di Komisi 6 bersama Pak Aryo Bimo, ini selalu sering menemui tentang ninik mama dan sebagainya yang dengan PTP, dengan badan hukum dan sebagainya di sini akan kita tuntaskan secara pelan-pelan. Karena total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar plus minus ya 3,5 juta hektar. Tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat. Yang nomor 4, ini inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat. Kami ada ide pemikiran, salah satunya tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, tanah negara yang terlantar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL-nya akan kita serahkan sama bank tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada badan wakaf salah satunya, supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan. Salah satunya itu nanti ada pemikirannya. Kemudian yang poin 5, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024. Ini termasuk PTSL. PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah, sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah. Sehingga kita masih harus nambah lagi supaya kerja sampai angka level 126 juta tanah. Berapa target ke depan, Bapak-Bapak sekalian, untuk PTSL atau untuk pemetaan tanah di Indonesia itu ada 70 juta 4 hektar APL, area penggunaan lain. Kalau yang hutan itu plus minus ya, sekali lagi plus minus karena datanya beda-beda, itu 125 juta itu kehutanan. Dari 70 juta plus minus tadi hektar itu, yang sudah terpetakan sekitar 55 juta. Sehingga masih kurang sekitar 14,4 juta hektar yang belum terpetakan sama sekali. Nah ini menjadi pekerjaan 5 tahun mendatang, ya kan, itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat. Kemudian nomor 6, pemenuhan target 104 kantor pertanahan sebagai kabupaten kota lengkap pada tahun 2024. Ini targetnya, sekarang udah berapa Pak ya? Sekarang udah 79, kita target 104. Semua kota itu di dalam kawasan tersebut tanahnya sudah terdaftar dan terpetakan. Lengkap. Definisi lengkap kalau kata Pak Fikri itu juga lengkap dengan dosanya di dalamnya itu. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan di dalam penataan dan lengkap itu ada kesalahan maupun ada salah ukur maupun ada salah ini, itu tidak menutup kemungkinan ada. Karena itu secara jujur kami state di sini, karena ini di depan forum yang baik, salah satu PR-nya adalah lengkap dengan dosanya. Karena mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum pernah mendapat informasi, karena saya tanya teman-teman belum pernah disampaikan di sini, saya mau sampaikan saja nggak apa-apa, karena kita ini memulai dengan baik. Pemetaan tanah kita ini
di Indonesia ini, Bapak sekalian, mungkin bagi teman-teman yang ada di lama di Komisi 2 pasti memahami, masih ada sekitar 13 juta bidang tanah yang itu ekuivalen dengan 6,4 juta hektar tanah di Indonesia ini yang ada sertifikatnya namun tidak ada petanya. Nah, makanya saya katakan yang lengkap itu juga lengkap dengan dosanya. Mau kita apakan? Ya sudah, itulah bagian dari pekerjaan. Wong ini barang kejadian udah masa lalu, mau gimana? Nah, kita selesaikan, karena itu saya butuh kolaborasi dengan Bapak-Bapak sekalian di Komisi 2 ini adalah bagian untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Kan nggak mungkin ini kita biarkan, memang harus kita selesaikan. Kemudian nomor 7, koordinasi secara vertikal, ini sudah masuk tata ruang maupun horizontal, terkait penyiapan rencana detail tata ruang atau RDTR dan atau terintegrasi dengan online single submission. Bapak-bapak sekalian, zaman saya jadi anggota DPR di Komisi 6 bersama dengan Pak Aryo Bimo dan Pak Deddy Sitorus, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR. Setelah kami mendapatkan duduk di sini, saya tahu jawabannya. Ini akan bagian yang kita tuntaskan. Ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR BPN, tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas Pemda. Dan masih banyak Pemda yang belum online sistem dalam tata ruangnya. Bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu PR yang harus kita koordinasi secara vertikal. Apakah nanti solusinya harus mengubah undang-undang, apakah solusinya cukup koordinasi tapi dengan berbagai solusi, nanti akan kita simulasi. Nomor 8, penyiapan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045. Yang nomor 9, pelaksanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning kerjasama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi tanah, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 KL, yaitu Kementerian ATR BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial. 2 KL ada di Komisi 2 dan 1 KL BIG di Komisi berapa Pak ya, mohon izin? BIG Pak pimpinan di Komisi berapa di sini ya? Badan Informasi Geospasial di DPR-nya, mitranya. Komisi 5. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ini kami sampaikan salah satu yang memperlambat proses pemetaan lahan, tanah maupun pemetaan tata ruang itu di kita belum mempunyai single map ataupun single spatial planning. Nah, ini ada kerjasama dengan Bank Dunia, ini mencetak single map yang skalanya itu 1:5.000. Peta yang dimiliki oleh negara hari ini, oleh BIG itu baru peta 1:50.000. Nah, peta yang 1:5.000 baru ada di Sulawesi. Yang lain belum ada. Sehingga kalau Bapak-Bapak sekalian ngurus PKKPR maupun pemetaan lahan, pasti lama. Kenapa lama? Karena masih membutuhkan peta dulu, potret dulu, sebelum jadi peta dipotret dulu. Potret dari atas untuk nyampe ke sana. Saya tanya sama Pak Virgo yang nanganin ini, minimal membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk membuat petanya saja. Nah, dengan adanya proyek ini, dengan BIG ini nanti minimal separuh pekerjaan ketika Bapak-Bapak sekalian menyusun RDTR
mengajukan PKPBR untuk memulai usaha baru, membangun pelabuhan, membangun pabrik maupun membangun yang lain-lain, itu petanya sudah ada sehingga mempercepat proses 50-60% sudah terpotong kalau sudah ada single mapping itu. Lanjut Pak. Ini tema dan wacana prioritas tahun 2025, kita melanjutkan transformasi digital, terutama adalah e-sertifikat. Saya sudah tebak nanti Pak Deddy Sitorus pasti akan ngejar pertanyaan bagaimana komplikasi e-sertifikat dengan hak tanggungan. Bagaimana hubungannya dengan lembaga keuangan dan sebagainya. Saya sudah kira-kira sudah saya ukur pertanyaannya Pak Deddy Sitorus akan sampai ke sana. Kemudian masalah percepatan pendaftaran tanah PTSL. Kemudian masalah reforma agraria dan redistribusi tanah. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN. Kemudian pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan. Kemudian percepatan penyusunan RDTR, kita ditarget berapa RDTR Pak? 2000 ya? 2000 RDTR. Kemudian reformasi birokrasi di dalam internal kami. Lanjut. Yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor 2 adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor 3 pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, Persatuan Maklar Tanah. Maupun Bimantara, bisnis maklar dan perantara yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis, maklar, dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo, itu dirutnya itu, Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan 3 elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK, kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan, serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawangebel begitu Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali ya. Ada ya. Oh belum hadir ya. Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosen kita Pak nanti Pak.
Kelihatannya begitu kok beda dengan 6 ya. Iya, gitu rasanya ini. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri, Wakil Menteri dan